sama beliau nih, sama Udil. Yang dimana ngobrolnya juga banyak banget lagi nih obrolannya, Ji. Ya, silakan obrolan yang banyak, tapi nampaknya ini adalah kesempatan dari Nets menggunakan Cloud di game pertama ya, kesempatan terakhir ya. Wah, kesempatan terakhir untuk Nets menggunakan hero yang begitu nyaman dengan area Blazing Duet, area of Effect juga. Tapi oh itu dia, Bane-nya ditutup. Wah, respect is the key. Tapi Hide on Bush masih punya satu hero lagi, Ranger Mas. Mereka masih punya Dairot. Mereka masih punya power terhadap fighters. Mereka masih punya kapasitas untuk bisa memberikan deliver damage physical yang tinggi di area jungle. Dan satu band lagi, apakah akan menuju ke Harit? Karena Harit bisa banget untuk menjadi kunci agar draft pick-nya lebih balance. Alright, Harit kali ini di band itu adalah salah satu pilihan yang sangat tepat. Bahkan para pasukan dari tim Homeboys mereka udah respect sekali dengan adanya team fight. Tapi kalau ngomongin Valentina seperti yang aku bilang Profesor sebelum game berjalan, like I said before Profesor, langsung dengan Valentina Udil diamankan. Aku bilang tadi Valentina amanin dulu di game kedua. Last game-nya mainin cowok mereka. Mereka pasti kaget karena mereka nggak expect kalau tiba-tiba dari tim Homeboys yang bermain dengan front to back tiba-tiba kok bermain dengan pick over. Iya, kok tiba-tiba mainnya maunya damage yang lebih konstan. Apalagi Valentina sempat di-ban oleh mereka sendiri. Dan untuk sekarang dengan adanya Edith dan Roger, berarti lagi-lagi Marquinhos akan keep up dengan pick dari Edithnya. Sementara untuk Roger, wah ini yang akan lebih diperhitungkan sih karena Roger di sini punya kapasitas untuk early game dan mungkin itu yang harus diperhatikan juga bagi teman-teman dari Homeboys agar mereka tidak bisa terkena serangan yang menakutkan dari Roger. Gimana kalau nanti Seven yang bawa Roger dan Angela? Jangan sampai. Menurut aku jangan sampai. Oke. Karena kalau didapatkan itu akan membubarkan bagaimana early game yang bisa dibawakan oleh Homeboys dan Homeboys yang akan kesulitan untuk bisa menghandle Roger yang tidak bisa di stop. Tapi Ling dan Ruby lagi. Oke, Ruby-nya cuma buat jadi stopper Ranger Mas agar nantinya teman-teman dari Homeboys juga nggak kesusahan ketika Ling-nya berada di tangan dari Chibi. Dan sementara itu agar Ruby-nya juga tidak diambil oleh Erwin tentunya. So, pick yang paling aman terus sekarang ada Ruby dan juga Ling. Oke, Ruby dan juga Ling akan coba diamankan. Dan Ruby-nya ini kalau misalnya dari beberapa data yang kita miliki adalah Ruby-nya sepat. Dan mereka punya possible banget untuk mainin Angela. Sekarang kondisinya dari Entity Seven akan seperti apa yang akan dimainkan Erwin. Dia udah mainin tadi permainan yang sangat bagus dengan adanya Carmilla. Cuma kalau ngomongin Carmilla sekarang agak cukup berbahaya. Kita tahu dari Nets akan menggunakan hero yang bisa memberikan damage per second atau burst. Ada baiknya mereka mainkan kondisi yang udah tepat. Angela dengan Marquinhos sekalipun dan Kufra out of nowhere bro menutup ke arah Ling. Wow, ini agak sedikit rare sebenarnya. Karena melihat dari beberapa kali pertandingan yang ada ketika berhadapan dengan Assassin kayaknya masih fine aja. Nggak begitu banyak untuk Kufra muncul, tapi untuk saat ini kayaknya biar lebih aman Ranger Mas. Wah, lihat. Lagi-lagi tangannya tepung semua ya guys ya. Mau bikin pizza itu Marquinhos feeling gue. Oke, ini Profesor ada game fight di mana sebelum game ini, game penentu ini, Chance memiliki damage 72.911 average damage per game. Itu adalah yang tertinggi selama wildcard. Wah, memang tidak bisa dipungkiri sih. Gelochan ini memang mengerikan sih Profesor. Sebelum Gelochan sih Ji, ini lagi-lagi ya, hero-nya juga disimpan di bawah loh. Iya, Gelochan. Tapi padahal kalau ngomongin soal hero yang di bawah, ini kayaknya udah pasti sih targetnya. Lunox, Eve, ini akan ditutup. Sehingga menurutku nantinya Entity Seven akan bermain dengan kapasitas mereka ketika mereka seperti yang ada di group stage. Memunculkan hero baru, memunculkan hero yang mungkin akan bisa menjawab link tersebut. Dan untuk sekarang kalau menurutku untuk menjawab linknya yang paling oke Lilia sih. Karena dengan Lilia setidaknya linknya nggak bakal mudah untuk bisa men-take down. Karena kalau Novaria itu malah lebih mudah untuk di-take down ketika nantinya Novaria udah melemparkan meteor ke arah dari teman-teman Homeboys. Oke, tapi kalau melihat ke arah kiri menutup ke arah Lunox, ini salah satu pick yang baik. Akai malah membuka Sorn
dengan variabel hero lainnya. Aku nggak tahu kenapa ya Ranger Mas ya. Sorry to say, tapi di sini kayaknya better Ruby-nya ke Roamer. Better Ruby-nya ke Roamer, oke. Yes, karena aku melihat XP laner-nya masih bisa untuk di kontes beberapa hero. Misalkan ada ya mungkin Terisla, Yuzong juga masih ada. Sementara itu kalau ngomongin soal power spike ya masih ada Cici juga, jadi Cicinya bisa bareng sama Angela yang tapi kalau ngomongin Angela ya berarti Ruby-nya akan menuju ke XP lane. Tapi entah kenapa Ruby-nya ini bakal bagus banget kalau dia yang bakal jadi stopper untuk Kufra. Karena kita udah sering lihat loh untuk Kufra yang berhadapan sama Ruby. Dan begitu juga dengan Ruby yang berhadapan dengan Kufra. Oke. Siapapun yang tidak terkena skill, dia akan lebih bisa untuk melakukan inisiasi. Jadi kalau Kufranya miss Tyrant Revenge, dia nggak bakal punya escape. Tapi kalau misalkan Ruby yang terkena Tyrant Revenge, dia akan terkena Tyrant Rage. Alright, dan bahkan kalau kita melihat kondisi saat ini yang dimiliki dari tim NTT7, mereka bisa ngebuka dengan jungler yang power seperti Ruby. Dairot. Gara-gara ngomongin Ruby mulu. Dairot. Tapi kalau ngomongin sekarang Dairot, ini agak cukup berbahaya. Kenapa? Karena Dairot akan benar-benar bermain dengan kucing-kucingan, Profesor. Kenapa aku bisa bilang kucing-kucingan? Mereka cari Link sulit. Mereka mainin Valentina sulit. Dan kita nggak tahu apa yang akan diamankan oleh Nets. Apakah akan bermain hero di arah backline? Bisa bermain Beatrix, karena Nets tahu aku juga power dengan Beatrix. Nets power dengan Beatrix, dia power dengan Kari, dia banyak sih hero-nya. Tapi kalau ngomongin gold lane, oh bentar, kita punya referensi juga loh, di mana gold lane-nya ini malah Ruby dan Eudora. No. Wah, ini jadi makanan enak untuk seorang Chibi harusnya. Yes, tapi entah kenapa aku merasa malah kalau Chan-nya hide on bush. Oke. Kalau Chan-nya bersembunyi di dalam bush, ini malah kayaknya linknya yang turun Ji dari tembok Ji. Betul. Iya yang kena. Aduh kena setrum sih. Sekarang Sorn butuh grok. Sitar gold lane ya kan? Fighter gold lane kan? Kita udah punya referensi gamenya kalau udah ada link. Benar. Homeboys akan bermain dengan fighter di area dari gold lane. Dan bahkan ini dia bisa pakai grok loh, Profesor. Setuju. Kenapa aku bisa bilang grok? Dia butuh buka vision. Ya, like I said before. Ya. Tebak sekali. Butuh banget. Mereka butuh grok, mereka butuh buka badan, mereka butuh gimana caranya Kufra ini nutup. Dan bahkan para pasukan dari tim Homeboys, mereka udah punya power. Cuma yang harus mereka perhatikan adalah single power yang ada di tangan dari Link. Kita anggap Minsitar nggak dalam kondisi yang baik. Oke. Minsitar kalau dalam keadaan yang nggak baik kayaknya kalau di ganking sama Eudora sih Ranger Mas. Karena Eudora bakal memiliki damage yang cukup untuk bisa menumbangkan para fighters. Tinggal last pick-nya. Fury. Apakah dia hanya bermain marksman? Itu pertanyaannya. Kalau dia bermain dengan fighter sekarang, ini akan menjadi pertandingan yang menarik di gold lane. Kalau gua sih tetap mainin marksman sih. Marksman. Mau weh. Untuk Roger. Mereka langsung ke arah Dairot again untuk sosok seorang hide on boost. Oke. Bahaya loh, Dairot gak bisa following up skillnya kalau udah kena dari seorang Minsitar. Dan Dash. bahaya juga karena kalau misalkan nanti tiba-tiba Minsitarnya malah counter setup dengan menggunakan King's Calling, ini akan membuat teman-teman dari NTT7 akan terjebak di dalam lingkaran dari Minsitar. Dropnya kali ini baru imbang nih, enak nih kalau misalkan kita melihat bagaimana Homeboys dengan permainan counter setupnya dan NTT7 dengan Kufra sebagai jangkar mereka. Erwin punya job desk yang berat untuk hari ini di game yang ketiga. Yes, benar sekali. Jadi kita mari menyaksikan para pasukan dari tim Homeboys mampukah membalikan kembali keadaan? Ataukah kali ini NTT7 membuat ranked di Indonesia berkeliaran seorang Eudora langsung menuju dalam game ketiga NTT7 versus Homeboys. Oke, ini dia draft yang tentunya akan membuat gameplay dari masing-masing pemain akan memiliki sebuah perbedaan yang signifikan dibandingkan dengan game yang kedua. Hide on bush dengan Dairot, Chibi dengan Link, hero power sudah di tangan. Artinya apa? Artinya kita akan melihat epic showdown untuk game ketiga kali ini. Game yang cukup menentukan bagi nasib dari masing-masing pemain. Nah, Erwin itu dia menerima damage yang cukup tinggi dari Udil. Sementara untuknya dia tidak terkena efek Terrify, jadi dia masih bisa untuk escape. Dan untungnya lihat, tadi Chibi tuh udah menggunakan Retribution-nya, Prof. Jadi kalau misalnya tadi last hit-nya dari Erwin dapetin Purple Buff, wah itu Chibi kelar banget early game-nya. Bakal sulit banget, dia akan terseret-seret kemana-mana. Oke, Chibi masih stabil dengan formnya. Sementara Hide on Bush memilih untuk crossing the map. Dia menuju ke sisi lainnya untuk bisa mendapatkan pundi-pundi gold juga. Dan Erwin
selama dia masih punya flicker kayaknya aman sih buat Erwin. Dia bakal terkena poke damage dari Grok, tapi selama masih ada flicker, pokoknya dia bakal save. Dan ini dia pressure yang sepertinya gagal Ranger Mas. Yes. Hide on bush. Hide on bush di depan sana. Bakal coba dipaksa dan Nets berhasil menangkap dan Tempest of Blade dikeluarkan. One last hit first blood-nya di tangan oleh Nets bahkan. Ini yang tadinya kerugian di tangan Nets, malah lihat dia dapetin first blood, balikin keadaan. Dan Erwin di arah mid lane nggak bisa lagi memberikan damage karena Chan belum punya burst-nya. Walaupun dia burst, dia bukan continuity, Profesor. Iya, bukan continuous damage. Dan lihat bagaimana Nets mencoba untuk mendeliver damage semaksimal mungkin. Fury, dia bisa loh untuk mengimbangi bagaimana fighter gold lane. Walaupun menurutku tadi ada kerugian yang didapatkan, tapi lagi-lagi setidaknya di sini Fury masih bisa keep up dengan level dan dia bahkan akan mendapatkan lebih dibandingkan dari Nets. Son, damage-nya harus coba di perhitungan terlebih dahulu karena dia belum berada di level 4, tidak ada wall charge untuk defensif bahkan sekalipun dengan adanya link dari seorang Chibi yang mendapatkan keuntungan di awal memang adalah sewajarnya dia kehilangan purple yang mereka miliki. Wajar banget. Turtle yang mereka miliki. Kayaknya nggak bakal jadi opsi utama, tapi Udil dengan Primal Water dikeluarkan bersama dengan Purify Gaming membalaskan kembali ke Namo Penetrate cepat belum dikeluarkan kali ini Tempest of Blade berhasil menghindari damage yang diberikan, tapi nampaknya Chibi harus mundur ke arah belakang. Damage masih belum cukup. One last hit berikan Marquinhos versus everybody. Kali ini Marquinhos still survive, gak bisa diselamatkan dan bahkan untungnya satu buah point kill didapatkan oleh Son. Walaupun pertukaran tidak cukup adil membuat para pasukan dari tim Entity 7 mendapatkan keuntungan yang sangat maksimal. Watchers dari Son mau tidak mau digunakan untuk defensif karena Chan is coming. Chan terperangkap. Chan tidak ada flicker dan Chibi bisa masuk loh. Chibi bisa masuk kali ini Profesor. Tapi kayaknya Chibi nggak punya Tempest of Blade. Yang ada dia bakal dimakan sama Chan harusnya. Tapi lihat bottom lane cepat. Dia menerima damage yang tinggi sekali dari Hide on Bush. Lagi-lagi kalau ngomongin soal Hide on Bush, dia kayaknya udah khatam dengan Direct Ranger Mas. Jadi udah nggak perlu diragukan lagi bagaimana power dari Spectre Step-nya untuk bisa lebih dimaksimalkan. Untuk sekarang gold dari masing-masing jungler sama persis. Cuma kalau kita ngomongin XP laner sekarang, Sepat sudah mengeluarkan flickernya. Artinya kalau nanti ada ganking ke area XP lane, kedua XP laner bisa dimakan satu sama lain. Oke. Jangan lupakan teman-teman, ini dia skin MSC Valentina 719 diamond yang bisa kalian dapatkan sekarang juga dan bisa kalian selesaikan. Dia kena tangan Battle Rage. Udah, what are you doing? Dia masuk lagi ke dalam sedangkan dia tahu dia tidak memiliki flicker. Dia dengan Purify gitu loh. Sekalipun Purify-nya ada, itu juga nggak akan worth it karena Udil akan men-trigger Purify-nya ketika Tidal Rage dikeluarkan. Ya, dan Shore-nya tadi dalam keadaan dia ada di sebelah kiri, di bush sebelah atas. Jadi kayak mau nggak mau Udil yang bakal termakan sendirian karena dia nggak punya cover dari wall charge. Dia nggak punya cover dari Sepat juga karena Sepatnya di area bottom lane. Dan next Turtle akan coba untuk di setup untuk Hide on Bush. Chibi masih berada di level yang ke-7 tapi dia effort untuk mendapatkan level yang ke-8-nya untuk bisa mengimbangi level adu retribution dengan Hide on Bush. Oke, Chibi standby position, Hide on Bush akan menjadi pilihan utama. Dia Watch Charge yang dikeluarkan berhasil mendapatkan satu point kill. Tanpa effort, tanpa ada Tempest of Blade dan Nets versus Fury. Kali ini nampaknya gagal untuk didapatkan oleh seorang Nets. Udil mencoba untuk melawan Marquinhos dengan Primal Watt. Imitasi dan bahkan Tidal Rage-nya tercancel dengan Tempest of Blade dikeluarkan oleh seorang Chibi. Walau set retribution di saat point. Tapi nampaknya kali ini retribution karena set keluar. Pinwall di belakang sana, damage yang terlalu sakit dikeluarkan. Chibi terperangkap, walau si Chibi kali ini membiarkan triple kill di tangan Udil. Almost is never enough. Chibi ter-take down. Wow, triple kill yang sangat-sangat huge dari Udil. Dia mendapatkan juga glowing one-nya, tapi Fury juga memenangkan bagaimana match up dia melawan Nets. Jadi tinggal kita tunggu apakah nanti Udil bisa membantu sedikit ke area gold lane. Karena kebetulan gold lanernya benar-benar totally kalah. Tapi point kill terhadap Hide on Bush di earlier Turtle tadi, ini membuka potensi agar nanti Entity 7 gak bisa mendapatkan objektif. Dan kayaknya Homeboys akan mengulangi hal tersebut kembali agar teman-teman dari Entity 7 gak mampu untuk melakukan teamfight dengan kuantitas yang seimbang. Karena terbukti. Oke, Geking terjadi. Kali ini lihat dari mid lane di coverisasi dan bahkan down. Tempest of Blade berhasil menyalakan semua item boost dan bisa deal damage. Walaupun ada likan pulse di depan sana para pasukan dari tim Homeboys. Mereka harus berundur mendadak karena Fury tak ada jawaban. Nah, sekarang pemaut. Chibi karena Tempest of Blade. Sepat juga gak bisa menghentikan pergerakan dari seorang Amon Penetrate Flicker. Kali ini Fury berhasil diselamatkan dengan damage dari turret dan one last hit from Chibi men-shutdown pergerakan Fury, membalaskan semua utang yang dimiliki oleh seorang Chibi. Untungnya masih ada efek CC di dalam sana sehingga tidak akan ada Lycan Punch
yang menghindari damage yang berlebih dari efek turret mid lane. Fury, lihat mukanya Profesor. Fury. Dia terlalu nafsu, dia sampai ketawa sendiri di sana. Ya makanya dia benar-benar hampir dapetin banyak banget member dari Homeboys. Tapi lagi ingat, Fury, nafsu membunuhmu. Nafsu membunuhmu, Fury. Dan itu yang berbahaya karena sekarang Fury bisa dikejar loh goldnya sama Nets. Betul. Jadi mereka bakal mengimbangi secara item, secara gold, dan bahkan 2000 net worth diungguli oleh Homeboys. Skypiercer di Chibi. Sementara dia udah punya Husklaw, jadi dia udah punya sustainability juga dari lifesteal yang dimiliki. Tinggal menunggu next item menuju ke Berserker Fury. Chibi dengan critical damage yang tinggi. Mampukah dia menemukan jawaban terhadap Chan yang tentunya memiliki burst damage yang lebih tinggi lagi. Oke, melihat ke arah Fury di arah bottom lane, dia tahu solusi untuk bisa mencoba mengawal dari gold. Tetap tidak terlalu jauh ketika Turtle diamankan oleh seorang Chibi, tapi tiba akan cepat terjadi. Udah ke arah belakang Chan. Yellow Chan masih bisa selamat dengan pergerakan flicker yang dimiliki, dan bahkan di sana mereka fokus menuju ke arah seorang Son. Itu nampaknya bukan damage yang adil. Pertukularan yang dapat Tempest of Flame menuju ke arah seorang Chan. Wallace dan ternyata trappingnya berhasil. Chibi gagal untuk keluar dari sana. Ada pun dari point kill kedua yang dapat oleh seorang Ness. Tapi nampaknya dengan ada Fury di sana, lihat dia bisa menggaruk siapapun. Mencoba untuk menghentikan pergerakan di seorang Udil. Nah, Wallace dan seorang Marquis dapatkan Fury. Hampir saja mendapatkan pasifnya kembali kali ini. Ranger Emas ini gak bagus karena pertukarannya adalah jungler dan juga mid laner, tapi sempat. Lihat Time of Panic dikeluarkan dengan adanya Paris satu kali membawa jantan Ness. Damage-nya masih belum cukup untuk bisa menghentikan seorang Fury. Masuk ke dalam lagi Fury. Kayaknya dia mulai coba tahu untuk bisa keluar dari turret. Dia gak mau mendapatkan kesalahan yang sama, dan akhirnya dia mundur. Dia tidak mau terlalu nafsu, Profesor. Akhirnya akhirnya Ranger Emas dia nggak terlalu bernafsu untuk masuk ke dalam sana. Dan lagi-lagi sekarang kita lihat pengejaran terhadap gold dari Entity 7. Mereka mencoba untuk mengimbangi team fight-nya. Shorn yang terlebih dahulu dihalau oleh teman-teman dari Entity 7. Dan seketika melihat Chan yang ternyata itu adalah sebuah trap di sana. Ya, strafing yang bagus banget. Wah, ini efek dari Thunder yang mengerikan dari Eudora. Dan bahkan damage yang begitu tinggi juga dari kehadiran Fury. Sehingga membantu bagaimana lini belakang dari teman-teman tim Entity 7 masih bisa aman. Senyuman yang menarik dari Chan. Dan dia juga tahu kalau oke, dia pasti bakal tumbang gitu loh. Tapi setidaknya dia mendapatkan link. Chibi harus mundur ke arah belakang. Likan Punch untuk nggak nyangkut. Kalau nyangkut itu dia turun loh, Prof. Iya. Dia turun, Prof. Itu kalau misalkan nyangkut dan ternyata ditangkapnya sama Archater, wah, lagi mungkin sama Onward, itu nggak bakal bisa selamat. Tapi lagi-lagi untuk sekarang kita kembali ke Fury. Dia build-nya attack speed terhadap Ranger Emas. Oke. Dia ingin bermain dengan Shore sebagai target utamanya, tapi kali ini Ness berhasil menangkap dan membalaskan kembali keadaan hide on push. Kombinasi Ness dan juga Son sangat baik. Dia berhasil mendapatkan jungle. Ketika Lord muncul, mereka harus sigap. Karena kalau mereka melepaskan momentum yang mereka miliki saat ini, Entity 7 bisa balikin keadaan. Oke, Homeboys pegang kendali untuk team fight di area Lord. Mereka terlalu lama bermain di area mid lane. Mereka terlalu lama, Profesor. Ini buying time untuk hide on push. Tetap dapat. Hitung-hitungannya tetap dapat 5 detik untuk hide on push, nggak bakal cukup. Chibi akan mendapatkan dengan gratis, bahkan tanpa retribution. Chibi mendapatkan Lord kali ini untuk teman-teman Homeboys. Tinggal gimana caranya Homeboys untuk tidak melakukan kesalahan Ranger Emas. Karena mereka udah punya Lord, mereka udah punya team fight besarnya. Tinggal menunggu untuk setup selanjutnya. Homeboys ketika melakukan invade terhadap jungle dan juga menghancurkan base turret dari Entity 7. Karena kalau dari damage, lihat Kufra dari Erwin menerima damage yang paling tinggi. Short berada di urutan yang kedua. Alright. Depan sana stiker dikeluarkan seperti biasa. Son dengan main gamesnya mencoba untuk menangkap dari Marquinhos. Lihat Udil tahu. Dan Watchers yang berhasil mendapatkan 2. Tolong sangat baik dapat Ness. King's Goal on the right time, on the right moment. Berhasil mendapatkan 2 point kill. Ness, King's Goal yang sangat manis tadi, Profesor. Ya, semua terbuka karena satu orang, Shorn, yang masih belum bisa ditumbangkan sampai dengan saat ini. Dan membuat gameplay dari Entity 7 terpecah belah. Pick off metode yang sangat-sangat menarik, dan Homeboys menyelesaikan itu semua dengan double kill yang barusan bisa didapatkan. 2 point kill yang begitu indah sekali dari King's Calling. Dan sekarang menunggu Lord yang bergerak. Memanfaatkan super minion wave di area mid lane juga. Untuk bisa mendapatkan dan memecahkan bagaimana pasif dari base turret. Oke, dan Profesor, kita bakal melihat di mana hide on boost kayaknya mulai agak cukup worry dengan gameplay counter setup yang dimiliki para pasukan dari tim Homeboys. Walaupun dengan adanya Lord yang sudah muncul dan di arah bottom lane mereka nggak dapetin turret, nggak masalah.
Gak masalah, karena ya gamenya tetap bisa didapatkan oleh Homeboyz dengan keuntungan yang mereka dapatkan juga semenjak di early game tadi. Mereka sekarang berada dalam keadaan sekitar 6.000 gold lead, tapi ada yang tertangkap. Oh no! Oh, Clone terperangkap dan bahkan sempat masih bisa selamat dengan flicker yang dia miliki. Cuma mereka masih mau lebih dengan Ness di sana. Stand juga seorang point kill dari setelah Fury. 2 point kill didapatkan. Marquinhos menjadi pilihan yang ketiga. Flicker power defensif kayaknya nggak cukup worth it. Dan bahkan Temple Softblade ini akan bisa mendapatkan 1 point kill dan bahkan 2. Kalau misalnya 2 tadi tercipta, itu lihat Nets udah mau nyangkut loh. Udah mau ngeluarin tuh tadi Profesor tombaknya. Untungnya Chan masih terlalu jauh di depan sana. Dan tidak ada gerakan lagi untuk Homeboyz. Bisa di take down. Mereka bahkan bisa melakukan endgame kali ini karena masih ada wave minion, tapi kayaknya mereka tahan. Bisa sih. Mereka memilih untuk 3 base turret terlebih dahulu dan Sean hanya menjadi distraction di depan sana. Oke, Sean berhasil mendapatkan distraction, mundur ke arah belakang. Dan kondisi dari Entity 7 mereka di dalam kondisi yang berdarah-darah. Asli ini bakal berat banget untuk teman-teman dari Entity 7. Karena mereka untuk power defense-nya mereka nggak punya power clear yang kuat. Rata-rata single targetnya juga let's say kayak misalkan Roger. Roger ini bukan tipikal untuk yang ngelakuin clear wave. Dia job desk utamanya adalah untuk bisa mendapatkan eksekusi. Tapi untuk sekarang gameplaynya berubah. Homeboyz udah pegang kendali penuh dengan draft yang lebih stabil, lebih kompleks. Entity 7 untuk winning conditionnya hanya tinggal mencari kesalahan dari King's Call atau mencari kesalahan dari wall charge-nya Sean. Karena kalau Entity 7 memaksa untuk mendapatkan Lord, mereka hanya menggali kuburan mereka sendiri, Ranger Mas. Mereka akan dimakan satu-satu dengan kehadiran dari wall charge. Dan Lord gratis untuk Chibi dan kawan-kawan dari Homeboyz. Dan akan bergerak 4 detik dari sekarang untuk menuju ke area mid lane. Oke, mid lane mereka harus tahan, mereka harus dorong di arah top. Darah Batam muda akan terdorong secara baik dan kalau bisa mereka tahan dulu Profesor di arah bottom lane, ya kan, supaya apa? Pengumpulan minionnya akan sangat membantu mereka untuk ngelakuin distraction Profesor. Three lane push. Ya, three lane push tapi di slow push bottom ya. Oke, dan itu work semuanya. Akan coba untuk dihalau oleh Entity 7, tapi apakah mereka mampu untuk menahan semua? Deal! Really? Dia memaksa Marquinhos di depan sana, akan coba membalaskan kembali ke dan bahkan para pasukan dari tim Entity mereka terperangkap. Watch out! Front shot menyelamatkan semua dan bahkan Temple Softblade mengeksekusi para pasukan dari tim Entity 7 dan looking for wipeout. Marquinhos versus everybody right here. Tapi nampaknya Lord berhasil namanya looking for Savage dan Chibi gagal untuk mendapatkan Savage-nya. Harus fokus ke arah base. Dia tidak fokus ke arah base, dia fokus terhadap point kill dan Savage in the last minute berhasil didapatkan oleh Chibi. Lihat, mereka memainkan, memecahkan seluruh mental yang dimiliki dari para pasukan dari tim